Hai, selamat datang di AWS Initiate Online. Kali ini bersama saya Muhammad Yopan, Government Account Lead di AWS Indonesia. Di sesi ini saya akan share tentang bagaimana pemerintahan melakukan transformasi digital dan juga beberapa best practice. Kita balik ke tahun 94-95, saat itu ada orang yang bernama Jeff Bezos. Dia punya ide unik. Jadi di kala itu internet baru mulai berkembang, tapi dia langsung memanfaatkan internet untuk menjual buku secara online. Awalnya orang mungkin aneh, kok bisa orang jual buku secara online gitu ya. Padahal di zaman itu internet belum terlalu populer. Tapi dia jalanin ide itu, dia membuat sebuah perusahaan dengan nama Amazon.com dan pertama kali barang yang dijual adalah buku. Tapi ternyata di tahun 95 orang mulai kenal internet, orang ternyata mau membeli buku secara online. Dan semakin banyak customer Amazon.com. Jadi bukan cuma buku yang dijual, tapi juga barang-barang lain dijual di Amazon.com. Nah, saking banyaknya orang yang mengakses Amazon.com, akhirnya wah ini infrastruktur Amazon.com harus bagus banget gitu. Jangan sampai ada customer yang beli online terus tiba-tiba nggak bisa akses gitu. Nah, dia coba untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas dari infrastruktur data centernya, teknologinya supaya bisa mengcover jutaan orang. Kalau sampai down bahaya gitu ya, karena bisa jadi ditinggalin pembeli gitu. Nah, akhirnya dia ngelihat kok malah jadi kebablasan, malah bagus banget. Ini Amazon.com punya infrastruktur, punya teknologi, banyak automation, kemudian juga infrastrukturnya sangat mumpuni gitu ya. Sehingga dia berpikir sayang juga nih kalau infrastruktur yang bagus ini hanya dimanfaatkan untuk Amazon.com. Dia berpikiran untuk membuat anak perusahaan khusus untuk menangani cloud. Dan ini juga lagi-lagi ide pertama gitu ya, yang belum ada di dunia sebelumnya. Jadi di tahun 2006 dia berinisiatif untuk membuat anak perusahaan yang khusus untuk menangani cloud. Bukan cuma menangani Amazon.com, tapi juga untuk customer-customer yang lain. Akhirnya di tahun 2006 dibentuklah sebuah anak perusahaan namanya Amazon Web Service. Dan ternyata banyak diterima oleh publik. Karena ternyata internet semakin berkembang, kemudian banyak perusahaan kecil misalnya gitu ya, yang nggak punya cost untuk membuat sebuah infrastruktur yang besar. Dan cloud adalah sebuah solusi karena mereka cloud bisa reliable, bisa scalable, costnya juga efisien gitu ya. Dan sampai sekarang, sampai 2021 ini, which is the 15 tahun, Amazon.com dan Amazon Web Service atau AWS semakin banyak digemari. Kemudian banyak juga orang yang mungkin agak bingung, sebenarnya apa sih definisi cloud gitu ya. Nah, di Amazon kita punya 6 parameter yang baru bisa dikatakan sebagai cloud. Yang pertama adalah on demand. Jadi kalau seandainya ada customer yang butuh cloud, kemudian baru bisa di-provide misalnya 2 minggu gitu ya, karena butuh provisioning, mungkin nambah kapasitas dulu, staging dulu gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak on demand, berarti itu bukan cloud. Cloud harus on demand. Artinya kalaupun sekarang tiba-tiba ada customer bilang ke AWS, ke saya gitu ya, Mas Yopan saya mau disiapin cloud 4 core lah, RAM-nya sekian lah gitu ya. Harus sekarang juga gitu. Nah, kita bisa di AWS kita bisa provide itu sekarang juga. Ataupun kalau customer seandainya udah dengan AWS, kemudian dia menambah kapasitasnya karena mungkin tiba-tiba aplikasi diakses oleh banyak orang, kita pun sekarang bisa nyiapin seberapa pun besarnya kapasitas yang diinginkan oleh customer. Maka itu cloud karena on demand, artinya kapanpun dibutuhkan kita bisa nyediain itu tanpa ada jeda waktu, tanpa perlu nambah kapasitas manual, staging, importation segala macam gitu. Nah, kedua, cloud itu yang di-deliver adalah IT resources, infrastructure as a service, platform as a service, termasuk juga software as a service. Yang ketiga, cloud itu harus bisa diakses dari baik private maupun public gitu. Nah, keempat, cloud itu tidak ada cost di depan. Jadi kalau misalnya dengan AWS nggak perlu ada cost berapa sih untuk pakai AWS kita harus bayar berapa gitu di depan, itu sama sekali nggak ada gitu. Yang kelima, cloud itu tidak ada long term contract.
Jadi kalau seandainya bayangkan ada perusahaan baru gitu ya, startup kecil gitu. Terus kalau seandainya dia mau pakai cloud terus harus langganan setahun minimal gitu, wah resiko banget gitu ya. Karena jangankan dia kontrak cloud gitu, mereka hidup pun belum belum tentu gitu survive di waktu yang sepanjang itu gitu. Nah, di cloud itu tidak ada kontrak. Jadi kapanpun mau selesai, kapan mau putus itu fine. Selanjutnya yang paling penting adalah pay as you go. Jadi bayar sesuai dengan penggunaan. Ini yang sangat menarik karena kita tahu untuk investasi data center, infrastruktur itu gede banget cost-nya gitu ya. Dan sangat berisiko juga kalau seandainya ada perusahaan kemudian dia invest besar gitu ya, terus tiba-tiba kapasitasnya tidak sesuai dengan apa namanya sebesar si infrastruktur itu cost-nya terbuang gitu. Nah, tapi kalau seandainya semuanya pay per use, artinya dia bayar sesuai dengan yang digunakan, artinya efisien. Dan ini bukan cuma startup, bahkan government pun sekarang larinya ke efisiensi. Artinya apa yang dia keluarkan itu sesuai dengan yang dia pakai gitu. Jadi betul-betul efisien. Apa sih bedanya antara cloud dengan tradisional gitu ya? Nah, kalau kita lihat tradisional itu pasti punya banyak equipment. Punya infrastruktur server, punya storage, punya network gitu ya, punya apa namanya data center yang besar, fasilitas gitu ya, listrik, AC segala macam. Itu equipmentnya banyak banget. Kemudian yang pasti dengan infrastruktur tradisional itu juga banyak resources. Ada orang yang manage server, ada orang yang manage network, ada orang yang manage data center, ada orang yang manage AC, manage listrik segala macam gitu ya. Dan administrasinya pun banyak sekali gitu ya, karena banyak resource yang di manage. Kemudian juga banyak kontrak, karena di sebuah facility itu infrastruktur itu pasti punya banyak vendor juga gitu kan. Artinya harus bikin kontrak dengan facility, kontrak dengan AC, kontrak dengan perusahaan listrik segala macam gitu ya. Dan yang pasti juga cost-nya besar karena harus manage semua, harus beli semua gitu ya. Besar sekali cost-nya. Dan juga ternyata di traditional infrastructure itu datanya masih silo. Jadi banyak juga kita temui di customer-customer yang punya data, tapi datanya tersebar gitu ya, karena servernya banyak nih, servernya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Alhasil datanya silo gitu, jadi nggak bisa merunning sebuah analytics yang bagus karena datanya tersebar. Nah, di cloud computing kebalikannya. Pertama adalah tidak ada cost di depan. Jadi nggak perlu beli infrastruktur, beli equipment yang mahal gitu ya. Semuanya tidak ada cost gitu di depannya. Nah, kemudian apa yang dibayar? Yang dibayar sesuai dengan penggunaan. Artinya kalau nggak dipakai ya nggak dibayar gitu. Jadi sangat efisien sesuai dengan penggunaan. Efeknya adalah time to market juga jadi lebih cepat gitu. Di government sendiri kita lihat banyak customer di pemerintahan yang pengennya tuh cepat. Jadi kalau ada gubernur misalnya, saya mau running sebuah inisiatif baru gitu ya. Dan inisiatif itu melibatkan membuat sebuah aplikasi. Kalau seandainya kita pakai model tradisional, berarti dia harus menghitung kapasitas dulu, kemudian dia siapin infrastruktur dulu, nambahin server, nambahin storage, nambahin connectivity segala macam gitu ya. Which is jadi lama gitu. Jadi nggak bisa agile. Jadi gubernurnya nggak bisa cepet nih bikin sebuah inisiatif tapi terbentur karena masalah infrastruktur readiness gitu ya. Nah, tapi dengan cloud karena semuanya available, semuanya on demand, kapanpun dibutuhkan itu bisa langsung digunakan. Dan yang menarik juga dengan cloud scale up scale down. Jadi kalau tadi ya misalnya ada aplikasi kecil, maka cloudnya akan disetting kecil. Tapi kalau seandainya aplikasi tiba-tiba di-hit oleh banyak orang, membesar gitu ya, otomatis infrastruktur cloud di AWS itu mengembang dengan sendirinya, secara otomatis. Tanpa perlu, kalau saya dulu gitu ya, mau cuman tolong dong kapasitasnya dinaikin gitu ya. Dan mungkin saya lagi di jalan gitu, wah ini jadi terhambat gitu, gara-gara orang AWS-nya nggak bisa staging. Itu sama sekali nggak ada. Jadi cloud itu di AWS semuanya scale up, scale down bisa secara otomatis. Artinya kapanpun customer ingin aplikasi yang diakses banyak orang, otomatis cloud di AWS kapasitasnya bisa membesar dengan sendirinya. Tapi ketika aplikasi yang nggak dipakai, itu juga menurun dengan sendirinya gitu. Jadi scale up scale down-nya tuh luar biasa powerful gitu ya, untuk mencegah adanya penuh servernya atau kapasitasnya kena peak gitu ya. Itu semua bisa diatasi dengan cloud. Dan semua yang ada di AWS semuanya self-service infrastructure. Artinya cukup buka dashboard AWS Console, semua bisa ada di situ gitu. Jadi bisa
apa namanya, provisioning, bisa configure segala macam dari single dashboard begitu. Dan karena semuanya ada di cloud, berarti datanya semua terintegrasi. Artinya siap untuk dibuat sebuah data lake ya. Kalau data lake udah ada, bisa langsung ready untuk bikin big data analytics dan lain-lain. Nah, kenapa AWS gitu kan? Tadi sempat saya cerita di awal, jadi AWS ada cloud provider pertama di dunia tahun 2006. Artinya udah hampir 15 tahun ya, 14 tahun lebih. Kita ada di market cloud. Artinya kita yang paling experience untuk menangani cloud, dan sekarang kita punya jutaan customer di seluruh dunia. Kemudian AWS punya 25 region di seluruh dunia, termasuk yang insya Allah akan kita launching di Indonesia tahun 2021 ini. Kemudian banyak juga customer yang nanya, AWS comply nggak sih dengan apa namanya, security compliance ini itu segala macam gitu ya. AWS itu punya 200 lebih security dan compliance. Artinya kita comply dengan ISO 27000, kemudian HIPAA untuk di dunia kesehatan, kemudian PCI DSS misalnya untuk di payment system gitu ya, dan berbagai macam segmen. Jadi AWS kenapa punya banyak customer? Karena memang AWS diaudit oleh third party dan kita comply di berbagai segmen gitu ya. Makanya customer yakin bahwa naruh datanya di AWS itu aman. Nah, yang menarik juga, customer-nya AWS itu bisa pakai 200 lebih services gitu. Jadi kalau cloud itu misalnya hanya sekedar komputasi atau storage gitu ya, itu hanya sebagian kecil dari 200 service yang kita punya. Selain cloud, selain storage, kita punya big data analytics, kita punya artificial intelligence, machine learning, Internet of Things, kemudian blockchain atau microservices gitu ya, banyak banget service yang bisa dipakai di AWS. Jadi kalau customer pakai AWS, artinya dia bisa ngelakuin semua hal yang ada di industri 4.0. Kita tahu ada IoT, big data, AI, ML gitu ya, cloud, itu semua ada di AWS gitu. Artinya ketika dia pakai AWS, berarti dia bisa mempercepat untuk industri 4.0-nya. Kemudian di AWS juga punya banyak banget ekosistem. Jadi mungkin kalau kita tahu ada vendor appliance buat security, ada apa namanya, firewall gitu ya. Itu semua juga ada di versi AWS-nya gitu ya, versi cloud-nya. Jadi banyak banget vendor-vendor besar yang masuk di ekosistemnya AWS. Dan juga yang menarik, dari 2006 sampai sekarang kita udah pernah 85 kali nurunin harga gitu. Em, kalau apartemen selalu naik gitu ya, tapi kalau AWS harganya selalu turun gitu, karena economic of scale. Semakin banyak yang pakai, maka cloud itu akan semakin murah gitu. Jadi kita bersyukur kita market leader gitu, kita punya banyak banget customer sehingga harga cloud di AWS semakin murah. Artinya semakin semakin efisien dan semakin terjangkau gitu ya. Makanya startup kecil sekarang dengan mereka pakai AWS, mereka bisa jadi cepat gitu ya, going global gitu, karena mereka harga cloud terjangkau, kemudian mereka bisa go global dengan AWS. Nah, ini AWS di seluruh dunia. Kita punya 25 region di seluruh dunia, termasuk yang akan kita launch di Jakarta, di Indonesia tahun ini. Tapi satu region bukan berarti satu data center gitu. Jadi contoh, misalnya kita punya region di Indonesia, bukan berarti region di Indonesia cuma satu data center. Bahaya gitu ya kalau kita punya satu data center di satu gedung, kalau seandainya problem gedungnya kebakaran atau mati listrik gitu ya, wah ini data customer nggak aman gitu kan, karena nggak diakses gitu ya. Tapi di konsepnya di AWS adalah satu region terdiri dari beberapa availability zone atau kita sebut AZ. Nah, beberapa AZ itu terdiri dari beberapa data center. Jadi ada region paling atas, region terdiri dari beberapa AZ, dan satu AZ terdiri dari beberapa data center gitu. Nah, jadi kita make sure bahwa datanya customer aman, reliable gitu ya. Jadi kita udah bisa lupain tuh namanya DR, DRC gitu ya. Karena konsep di AWS, data center atau region itu jauh lebih reliable dari sekedar DR atau DRC begitu. Nah, kemudian ada juga customer nih yang ngelihat dari Gartner gitu ya sebagai reference. Nah, di Gartner sendiri, AWS 10 tahun berturut-turut posisinya di kanan atas. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, di Magic di kuadran leader, AWS posisinya paling kanan atas gitu. Artinya paling visioner, teknologi juga paling bagus gitu ya. Banyak banget improvement dari AWS, dan 10 tahun berturut-turut kita posisinya di kuadran atas gitu, artinya paling dipercaya oleh customer. Kemudian
Banyak juga customer yang nanya, "Oke, data saya di AWS aman nggak sih?" Gitu ya. "Oh, gimana nih security-nya? Data saya aman apa enggak?" Gitu ya. Ya pasti jangan khawatir, karena sudah ada customer yang sangat, rewel gitu ya, sangat tinggi leveling tentang security-nya. Misalnya contoh NASA gitu. Bayangkan NASA itu research-nya mahal banget gitu ya. Jadi kalau sampai datanya tersebar di publik gitu ya, data-data rahasia, itu kan bahaya banget gitu. Nah, tapi mereka mau, naruh datanya di AWS. Kenapa sih mereka kok percaya gitu ya naruh data di AWS? Karena mereka punya standar yang sangat tinggi, tapi standar yang tinggi itu ternyata bisa di-fulfill oleh AWS gitu, makanya mereka yakin. Jadi ini adalah customer-customer yang punya standar, security yang sangat tinggi, tapi AWS bisa memenuhi itu gitu. Akhirnya mereka, apa namanya, naruh data di AWS, dan standar level security yang tinggi ini juga kita implement di semua customer. Jadi bukan cuma mereka doang gitu ya, tapi kita implement juga di startup mungkin yang baru join di AWS, mungkin tagihannya cuma $100 gitu ya, tapi standar security tinggi banget, standar security seperti NASA gitu kan. Artinya data mereka seaman datanya di NASA gitu. Makanya kenapa semakin dipercaya di AWS, karena memang standar security yang kita terapkan sangat tinggi. Nah, kok bisa gitu kan AWS dipercaya gitu? Gimana nih kok bisa 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 aman gitu datanya gitu ya? Karena tadi kita udah diaudit, oleh berbagai macam third party, pihak netral gitu ya, dan kita punya lebih 200 lebih security dan compliance gitu. Jadi banyak banget sertifikasi yang udah kita punya, yang make sure bahwa datanya di AWS itu aman. Kemudian tadi saya sempat cerita juga ada 200 lebih, services di AWS gitu ya. Kalau yang mungkin sangat familiar itu ada Compute. Compute sendiri di AWS tuh punya beberapa macam gitu. Jadi banyak banget variannya. Atau misalnya storage juga banyak banget variannya di AWS gitu ya. Jadi dari sisi harga juga bervariatif, dari sisi fungsi juga bervariatif gitu. Dan selain dari compute dan storage, kita punya database, kita punya artificial intelligence, kita punya machine learning, kita punya big data analytics, Kubernetes gitu ya, sekali lagi hits gitu ya. Dan berbagai macam 200 lebih services ini yang bisa secara instan dipakai oleh customer gitu, tanpa ada cost di depan, tanpa ada kontrak gitu ya, semuanya pay per use, semuanya bisa langsung dipakai oleh customer kapanpun diinginkan. Nah, apa sih sebenarnya di government yang mendrive kok mau gitu ya pakai cloud gitu? Kenapa sih pakai cloud? Dan sekarang banyak banget customer yang semakin lama semakin banyak gitu ya. Yang pertama adalah ternyata di cloud itu lebih aman daripada on-prem. Ini mungkin rada aneh karena eh, logikanya, bukan logikanya Pak, eh, bayangan kita mungkin sesuatu yang di depan mata kita lebih aman dibanding yang tidak kelihatan gitu ya. Tapi kalau server itu berbeda. Kalau seandainya kita punya data center di depan mata kita tongkrongin setiap hari gitu ya, apa kita yakin itu aman? Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata server itu walaupun diem ya, itu diakses oleh berbagai macam orang lewat internet, lewat jaringan gitu. Dan bisa jadi ada orang yang nggak semestinya bisa masuk ke data center kita untuk mengakses data gitu. Karena kita nggak tahu servernya diem aja gitu ya, tapi mungkin dia diakses oleh banyak orang yang tidak authorized gitu. Nah, yang jadi parameter kenapa data itu aman bukan yang di depan mata kita, tapi certified, tapi udah diaudit oleh third party gitu ya. Jadi kalau udah ada ISO, udah ada HIPAA, udah ada PCI DSS, data itu sudah diaudit. Data itu sudah dicek bahwa data itu aman sesuai dengan compliance gitu. Jadi sekarang bukan data yang aman bukan yang ada di depan mata kita, tapi yang sudah diaudit gitu. Jadi mindsetnya agak berubah gitu ya. Dan ternyata orang udah mulai menyadari itu. Bener juga ya, kalau saya punya data center on-prem, data center di depan mata saya, untuk mengamankan itu saya harus punya ISO 27001, kemudian saya harus comply dengan sertifikasi ini segala macam gitu. Dan itu costly banget gitu. Dan ternyata untuk mendapatkan keamanan data itu juga nggak murah gitu kan. Nah, makanya kenapa mereka juga lebih percaya di cloud, karena cloud sudah banyak compliance-nya gitu ya, sudah comply dengan berbagai macam security compliance. Jadi mereka lebih aman, ngerasa lebih aman untuk simpen datanya di cloud dibanding dengan di on-prem. Kemudian yang kedua, ternyata dengan pakai cloud itu bisa reduce overall infrastructure cost. Kayak tadi ya,
Mereka jadi yang tadinya beli server, sekarang nggak jadi beli server. Mereka yang tadinya bayar ruangan data center yang besar, mereka jadi nggak bayar ruangan. Mereka yang tadi mungkin bayar listriknya tinggi banget, sekarang jadi nggak bayar listrik gitu ya. Jadi secara umum infrastruktur cost-nya jadi jauh lebih murah karena mereka pakai cloud. Kemudian orang pakai cloud itu juga karena pengen cepet refresh sama update gitu ya. Jadi teknologinya baru, wah ini nge-patch dulu gitu kan, upgrade ini upgrade itu gitu, ribet banget gitu. Nah dengan adanya cloud semuanya juga udah up to date gitu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi nge-refresh teknologi atau nge-update patch dan lain-lain. Kemudian banyak juga government misalnya yang sekarang fokus nih di value value dari core bisnisnya gitu ya. Jadi ngapain ngurusin infrastruktur lagi gitu kan? Padahal pemerintahan ini fokusnya untuk melayani rakyat, bukan ngurusin data center gitu. Nah, jadi mereka fokusnya ke betul-betul KPI-nya mereka, bukan lagi ngurusin data center gitu. Makanya data center jadi nggak terlalu relevan gitu buat mereka gitu ya, costly, kemudian ngurusin itu terus, problem terus tiap hari gitu ya. Nah, daripada ngurusi itu sesuatu yang mungkin tidak relevan ke publik gitu ya, public service, lebih baik mereka pakai cloud gitu supaya mereka bisa ningkatin KPI-nya, bisa ningkatin public service-nya di masyarakat dibanding mengurusi infrastruktur. Kemudian operation resiliency. Jadi kalau seandainya bayangkan ada aplikasi yang di running ke publik, terus orang akses mungkin ratusan ribu orang atau malah jutaan orang, terus tiba-tiba hang gitu ya, nggak bisa diakses. Wah itu kan stres gitu ya, malah jadi nggak percaya gitu ya, apa namanya, penduduk atau citizen terhadap terhadap pemerintah gitu ya, karena wah ini aplikasi di running apa dilempar ke publik kok nggak bisa diakses, hang gitu ya, error, wah segala macam gitu ya. Nah untuk menangani itu, untuk supaya operasinya supaya lancar, nah makanya mereka pakai cloud gitu. Jadi ini 5 reason yang paling sering muncul kenapa government atau customer-customer kita yang lain mengadopsi cloud. Nah, selanjutnya customer-customer kita di seluruh belahan dunia gitu ya yang pakai cloud banyak banget. Mulai dari di Amerika, di Eropa, di Asia gitu ya, itu banyak banget yang sudah pakai AWS. Karena mereka ngerasa tadi lebih aman ternyata di AWS gitu. Kemudian juga core business mereka adalah serving public gitu ya. Jadi mereka nggak pusing-pusing lagi ngurusin infrastruktur gitu ya, berkutat di masalah hari-hari, case problem segala macam gitu. Mereka lebih banyak bisa fokus untuk melayani kebutuhan publik. Kemudian secara umum AWS punya banyak banget customer. Mungkin yang sangat familiar itu Zoom misalnya ya. Setiap hari kita lihat banyak banget orang pakai Zoom. Orang kerja meeting pakai Zoom, orang sekolah pakai Zoom gitu ya. Nah, ini Zoom ini running di AWS tuh. Bayangkan Zoom itu dulu nggak begitu populer. Mungkin orang jarang tahu tentang Zoom gitu ya. Tapi ketika COVID terjadi, terus tiba-tiba orang lihat, wah ini butuh meeting online, butuh belajar online, pakai apa gitu ya. Searching, tanya-tanya orang segala macam, ternyata Zoom. Nah, Zoom yang tadinya mungkin pelanggannya dikit, tiba-tiba diakses oleh banyak orang gitu. Mungkin pernah kepikiran, kok bisa Zoom yang tadi tidak terkenal, terus kemudian diakses oleh banyak orang, tapi kok nggak down gitu. Nah, reasonnya adalah karena Zoom pakai infrastrukturnya AWS tadi. Scale up, scale down gitu ya. Jadi ketika Zoom masih kecil, dulu kecil tuh servernya, tapi tiba-tiba bulan-bulan Februari, Maret orang mulai kerja dari rumah, belajar dari rumah, diakses oleh banyak orang. Nah, servernya atau cloudnya Zoom di AWS itu mengembang dengan sendirinya. Semakin banyak customernya dia, semakin banyak orang yang pakai Zoom, semakin gede si servernya Zoom di AWS gitu, secara otomatis. Artinya, jadi nggak ada tuh orang yang nggak bisa akses Zoom gitu ya, karena kelebihan kapasitas cloud gitu, itu nggak ada gitu. Akibatnya Zoom, berapa banyak orang pun yang akses Zoom itu bisa selalu dilayani gitu. Karena mereka pakai cloudnya AWS yang bisa scale up, scale down. Ketika nggak dipakai, mereka turun. Ketika banyak pakai, mengembang lagi si servernya gitu. Nah jadi kalau pernah googling, pernah ada CEO Zoom yang terima kasih sama CEO-nya AWS gitu ya, karena bisa menghandle sekian banyak, mungkin jutaan orang gitu ya yang pakai Zoom secara bersamaan gitu, dan itu running di AWS. Atau mungkin Netflix yang sekarang populer juga gitu, orang banyak yang di rumah mungkin bosen kerja gitu ya, nonton filmnya di Netflix gitu. Film di Netflix itu nggak main-main, pelanggannya banyak banget di seluruh dunia gitu ya, dan selalu ada orang yang mengakses Netflix gitu, filmnya pun 4K, gede banget gitu ya. Artinya kalau seandainya
infrastrukturnya nggak ready, bayangkan berapa banyak orang yang komplain gara-gara nggak bisa akses Netflix gitu. Nah, di Indonesia sendiri kita punya banyak sekali customer, misalnya kayak Happy Fresh, kayak Clue gitu ya. Apa namanya, Diskominfo Jawa Barat, Aksi Cepat Tanggap itu customer-customernya AWS di Indonesia gitu. Nah, saya akan eh, share juga tentang lebih spesifik lagi ya tentang customer-customer AWS yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Diskominfo Jawa Barat. Jadi kalau kita tahu Jawa Barat tuh punya lebih dari 50 juta penduduk gitu, besar banget ya, paling besar provinsi penduduknya di Indonesia. Nah, Pak Gubernurnya, Pak Ridwan Kamil, dia punya visi yang sangat bagus untuk mengembangkan Jabar Digital Province gitu. Nah, bagaimana sih pemerintahan itu bisa embrace dengan teknologi, bisa agile gitu ya. Nah, salah satunya mereka ngelihat, wah ini cloud ini menarik banget. Kalau seandainya mereka bisa pakai cloud, artinya pertama adalah mereka bisa lebih efisien, gitu. Kenapa bisa lebih efisien? Bayangkan kalau seandainya mereka harus men-serve 50 juta orang gitu ya dengan aplikasi gitu ya. Wah, berarti mereka harus punya infrastruktur yang besar, which is cost-nya gede banget gitu ya untuk bikin sebuah infrastruktur untuk menghandle jutaan jutaan penduduk gitu ya. Nah, tapi dengan cloud semuanya itu PSU Go. Artinya ketika aplikasi pertama di launching, ya cost-nya kecil banget gitu. Tapi kalau seandainya aplikasi diakses oleh banyak orang, baru akan membesar dengan sendirinya. Artinya nggak akan ada resource yang terbuang dibanding dengan dia nyiapin infrastruktur yang besar gitu ya. Ternyata dikit gitu yang pakai gitu ya. Sayang banget gitu kan. Atau di sisi lain misalnya, ketika ada sebuah aplikasi di-hit oleh banyak orang, kalau infrastrukturnya segini misalnya, terus di-hit oleh banyak orang, itu bisa bisa penuh kapasitinya gitu ya. Artinya aplikasi yang udah di public ternyata wah ini nggak bisa diakses nih karena ya akses lebih besar dari perkiraan gitu. Nah, tapi dengan adanya cloud dia bisa mengembangnya sendirinya. Tadi scale up atau scale down ya. Nah, di AWS itu disebut dengan auto scaling gitu. Jadi bisa membesar atau mengecil sesuai dengan banyaknya customer yang mengakses aplikasi itu. Nah, jadi fungsi itu yang pertama adalah PSU Go ya, bayar dengan penggunaan itu menyebabkan efisiensi. Jadi Jawa Barat jadi lebih efisien dibanding dengan mereka nyediain infrastruktur yang besar, cost yang besar. Yang kedua adalah auto scaling. Jadi ketika aplikasi itu diakses oleh banyak orang, maka bisa mengembang dengan sendirinya supaya nggak ada orang yang akses terus tiba-tiba full kapasitinya gitu. Kemudian yang ketiga mereka pakai buat analytics. Jadi datanya masuk gitu kan, terus diapain nih data-data gitu ya. Nah, dianalisa. Karena tadi di AWS ya punya 200 lebih services. Di antaranya adalah analytics ya, big data analytics. Nah, jadi data yang udah masuk kemudian dianalisa menghasilkan sebuah apa namanya hasil yang bagus gitu ya. Itu bisa bermanfaat banget buat policy, buat decision making dan lain-lain. Kemudian di Jawa Barat juga ini dipakai buat misalnya apa namanya Picobar, aplikasi buat COVID gitu ya, dan juga Sapa Warga, aplikasi yang di public apa namanya ke penduduk untuk diakses oleh banyak orang. Dan ada juga public reference kita di Diskominfo Bali. Ini Bali juga ceritanya mirip-mirip gitu ya. Mereka ingin melakukan efisiensi, kemudian aplikasi pertama yang mereka pakai adalah aplikasi kehadiran. Bayangin ya, aplikasi kehadiran untuk 11.000 PNS gitu di Bali. Nah, aplikasi itu dipakai cuma di pagi doang, pagi sama sore gitu. Bayangkan 11.000 bersamaan pakai aplikasi di pagi, kemudian kosong, kemudian sore dipakai lagi gitu ya. Kalau ingin provide infrastruktur gede banget gitu ya, berarti harus bisa mengcover 11.000 orang. Padahal cuma dipakai pagi sama sore, siangnya nganggur gitu. Nah, kemudian di aplikasi itu juga face recognition. Jadi kemampuan di AWS bisa mengenali wajah ya. Itu kemampuan dari artificial intelligence machine learning itu juga tersedia di AWS. Itu aja dari saya sharing tentang bagaimana pemerintahan melakukan transformasi. Jadi transformasi di pemerintahan bukan cuma di negara lain gitu ya, tapi di Indonesia pun ternyata sudah banyak juga yang pakai AWS untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
Jadi kalau seandainya ingin mengembangkan KPI-nya government ya, bukan ngurusin infrastruktur lagi gitu, tapi bagaimana surfing supaya penduduk itu lebih sejahtera, bisa bisa pakai teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.